di mana pada pembahasan hadis yang ke-30 yang lalu itu adalah judulnya Huququllahi Ta'ala, yakni hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu kalau kita rangkum itu ada 4 poin. Ya, kalau kita rangkum itu ada 4 poin. Yang pertama, bahwa Allah lah yang menetapkan berbagai macam kefarduan, ya, atau kewajiban lah itu. Dalam artian ketika Allah itulah yang menetapkan berbagai macam kefarduan atau kewajiban tadi, Allah juga yang akan memberikan balasan terhadap apa yang Dia perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Begitu. Ketika ia mau melaksanakan perintah itu. Itu yang pertama. Allah yang menetapkan kefarduan, kewajiban. Yang kedua, hadirin sekalian, Allah juga lah yang menetapkan batasan-batasan dalam ajaran Islam. Itu. Sehingga umat Islam itu dilarang untuk melampauinya. Dilarang melampaui batasan-batasan itu. Salat misalnya, ya. Salat itu yang fardu itu berapa kali? 5 kali sehari semalam, atau salat fardu 5 waktu. Nah, salat fardu 5 waktu itu sudah ditetapkan waktu-waktu pelaksanaannya, juga sudah ditetapkan tata cara pelaksanaannya. Tidak boleh ditambah. Misalnya subuh, supaya lebih banyak pahalanya ditambah serakaat lagi. Enggak boleh. Batasannya sudah ditetapkan. Puasa juga misalnya. Puasa itu yang fardu itu bulan apa? Bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu spesifik. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Kalau kurang harus nambah, kalau lebih dosa karena dia berpuasa pada hari raya. Jadi waktunya sudah ditetapkan, tata caranya itu juga sudah ditetapkan. Kalau puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Tidak boleh wisol. Ya nabi aja wisol. Ya nabi boleh wisol. Tidak berbuka pada saat masanya atau waktunya berbuka. Kita tidak boleh. Wisol itu khususiyah bagi Nabi. Kemudian misalnya berpakaian. Berpakaian itu juga sudah ditetapkan batasan-batasannya. Ya, berpakaian bagi laki-laki muslim itu adalah dengan cara ketika dia keluar rumah itu yang menutup ya ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, apa yang ada di antara pusat dan lutut. Nah, bagaimana dengan berbusana atau berpakaian untuk muslimah? Berbusananya muslimah atau perempuan muslim itu adalah menutup seluruh tubuh, karena seluruh tubuhnya itu aurat kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Tidak boleh melanggar dari itu. Ya. Tidak boleh itu pakai baju adiknya gitu. Enggak muat dipakai. Nah, itu sudah melampaui batas, termasuk dalam hal masalah penyaluran syahwat. Islam telah menetapkan ketika mau menyalurkan syahwat dengan cara yang sah itu caranya dengan cara nikah. Dan nikah pun itu harus dengan lain jenis, bukan sesama jenis. Beda umur enggak apa-apa. Ya, beda umur enggak apa-apa. Mungkin yang lakian itu temuda daripada yang binian. Istilahnya apa itu istilahnya itu? Gerandong? Bukan. Brondong katanya. Enggak masalah gitu. Yang penting itu ya beda kelamin. Nah gitu. Ya. Beda jenis. Kalau sesama jenis itu sudah melampaui
melampaui batas, dan Allah telah menetapkan itu batasan. Tidak boleh kita itu melampauinya. Kalau kita itu melampauinya, itu artinya zalim. Yang kedua, yang ketiga, Allah lah yang juga telah menetapkan keharaman itu, dan kita tidak boleh melaksanakan keharaman itu. Sudah ditetapkan yang haram itu apa. Kalau masalah makanan kan sedikit aja. Hurrimat alaikumul maitat wadam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kalau masalah makanan itu kan yang haram itu kan sedikit yang ditetapkan, sehingga sebenarnya mencari rezeki yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Aneh kalau ada orang mengatakan itu nyari haram susah Pak gitu, ya. Apalagi yang halal nyari haram aja susah loh. Itu gimana akalnya? Wong Allah sudah menetapkan barang di dunia ini lebih banyak yang halal daripada yang haram, kok susah nyari yang halal, aneh itu. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, Allah pula lah yang mendiamkan ya atas berbagai perkara, dan itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang. Itu. Diamnya Allah itu bukan berarti itu Allah itu lupa. Enggak mungkin Allah lupa. Wong kalau kita itu sholat lupa, itu doanya apa? Doa sujud sahwi itu. Ya. Gimana? Doa sujud sahwi. Ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allah itu tidak lupa. Gitu. Sehingga ketika Allah mendiamkan terhadap satu perkara, itu bukan berarti kemudian itu malah membebani, malah memudahkan kita gitu. Ya, malah memudahkan kita. Coba kalau misalnya itu buah-buahan itu satu persatu diberikan hukum status hukumnya, coba. Apel, pisang, masing-masing. Wah, itu enggak cukup itu Al-Qur'an itu. Ya. Ya. Allah itu cukup memberikan satu ayat. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah ayat 29. Jadi itu cukup. Artinya seluruh apa yang ada di muka bumi ini, hukum dasarnya, hukum asasnya adalah, hukum asalnya itu adalah halal. Kecuali yang disebutkan keharamannya tadi oleh nas. Gitu. Karena itu kalau dalam masalah benda itu kan qaidahnya itu kan al-aslu ya fil asya al-ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Begitu ulama menetapkan rumusnya itu. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, dari 4 hal ini hadirin, ini poin pentingnya. Dari 4 hal ini, itu memberikan kesimpulan bahwa sesungguhnya sumber hukum itu atau sumber aturan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman gitu. Ya. Dan Allah itu sudah menegaskan juga di dalam Al-Qur'an, inil hukmu illa lillah. Yang berhak untuk menetapkan hukum itu adalah hanyalah Allah. Ya. Nah, ini kalau kemudian kita kaitkan dalam konteks kita itu bernegara hadirin. Ya, sumber hukum ini itu sekarang itu dikenal dengan istilah kedaulatan. Ya, sumber hukum atau aturan tertinggi yang paling ditaati itu kalau sekarang itu dalam konteks kita itu bernegara, hidup dalam sebuah masyarakat yang menganut sebuah sistem pemerintahan, itu istilahnya itu namanya itu kedaulatan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu as-siyadah. As-siyadah itu beda dengan as-sultan. Kalau as-siyadah yang artinya kedaulatan itu kaitannya itu dengan aturan. Tetapi kalau as-sultan yang artinya kekuasaan itu kaitannya dengan orang yang diangkat untuk memimpin, orangnya, bukan aturannya. Nah, hadirin sekalian, rusaknya kehidupan sekarang ini, yang kebetulan sekarang ini diatur dengan demokrasi, itu menggabungkan 2 hal ini. Yakni as-siyadah was-sultan itu sama-sama di tangan manusia. Seseorang agar menjadi pemimpin diangkat oleh manusia melalui pemilu misalnya. Tetapi kemudian ketika dia berkuasa, ya, dia menjalankan hukum bikinan manusia juga melalui
badan yang disebut dengan legislatif itu. Aturannya adalah dibikin oleh sekelompok orang yang katanya mewakili manusia itu. Jadi rusaknya demokrasi itu ini, gitu, mencampurkan atau menggabungkan antara kedaulatan itu dengan kekuasaan, menggabungkan antara as-siyadah dan as-sultan, gitu. Ini yang rusak, gitu. Karena apa? Kenapa rusak? Karena milik kedaulatan untuk manusia itu ya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam itu dalam konteks sistem pemerintahan itu memisahkan itu. Kalau soal as-sultan atau kekuasaan itu adalah di tangannya umat. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa memimpin kalau tidak diangkat oleh umat di dalam Islam melalui proses baiat. Dan ketika dia berkuasa tidak boleh menggunakan hukum bikinan manusia. Tetapi dia menggunakan hukum Allah, yakni syariah Islam. Dia tinggal melaksanakan saja itu. Nah inilah yang kemudian nanti kalau seandainya itu diterapkan, insya Allah keadilan itu akan terjamin. Karena apa? Karena hukum itu tidak bersifat subjektif. Tidak apa kata manusia. Tidak sesuai dengan selera manusia. Ya kalau yang berkuasa itu wong cilik. Kalau yang berkuasa wong gede, ya, para oligarki. Yang muncul akhirnya ada film pesta babi itu, kan gitu. Ya, itu kan karena sebenarnya itu ungkapan protes gitu, betapa oligarki itu sangat berkuasa sehingga aturan itu mereka bikin, ya, tentu melalui ternak-ternaknya kan gitu. Ini kata Rocky Gerung loh ya. Ada ternak, punya ternak. Apa itu? Ya punya proksi lah gitu, di pemerintahan atau di legislatif tentunya. Sehingga mengamankan. Nah, sehingga harapannya kalau kita tuh ingin mengembalikan hak-haknya Allah, maka kembalikan hukum-hukum itu ya kepada syariah Islam, ya. Jadi masyarakat ini harus diatur dengan syariah Islam, meskipun pemimpinnya harus diangkat oleh manusia, karena tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba ngaku wakil Tuhan gitu, sementara proses pengangkatannya itu nggak ada. Di dalam Islam tidak mengenal istilah teokrasi, tidak mengenal istilah itu. Tapi dalam Islam yang dikenal itu adalah khilafah, di mana dia memimpin itu karena dibaiat oleh manusia, oleh umat tadi. Jadi dalam Islam itu adalah as-siyadah lisyar'i was-sultan lil ummah. Itu bedanya dengan demokrasi. Nah, hadirin sekalian, nah itu mengulas sedikit ya tentang hadis yang ke-30 kemarin.